Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle, Tuhan Yesus memberkati. Sama background vokal, mari angkat suaramu. Mari kita pakai berdiri sama-sama sekali lagi, sambut firman-Nya. Dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan tinggi-tinggi. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizatmu bukan mujizat yang biasa. Mujizatmu mujizat yang luar biasa. Dan terjadi pelipat gandaan. Terima kasih buat gerejamu, umatmu yang setia, yang mengasihi. Semua yang datang pasti pulang. Tidak semua kita, mereka pulang. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang beban dilepaskan. Bicara atas kami Tuhan. Sampaikan isi hati. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kalau engkau percaya Tuhan baik, kebaikan Tuhan itu tidak pernah diukur dengan materi. Kebaikan Tuhan tidak pernah diukur dengan situasi. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur oleh keadaan apapun. Paulus menggambarkan begini. Betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, dan luasnya kasih Tuhan itu. Bahkan seorang hamba Tuhan menuliskan dalam sebuah lagunya. Dan dia mengatakan demikian. Dan saya mengaminkan. Jika setiap kita melukiskan kebaikan Tuhan. Kalau langit ini jadi kertas.
Semua air di bumi ini, danau, air di sungai, air di lautan, jadi tinta. Dan semua pohon di dunia ini jadi penanya. Kalau tiap kita diizinkan Tuhan melukiskan, menggambarkan kasih cinta Tuhan, kebaikannya, semua tidak akan cukup menggambarkan kebaikan Tuhan. Saya percaya, kita semua sepakat dan kita berkata, Tuhan Engkau amat baik. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan itu dengan kebaikan manusia. Kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan dengan ukuran yang terlalu lemah, terlalu kecil, terlalu sederhana. Kita ukur kebaikan Tuhan dengan semua kebaikan manusia. Saya mau katakan buat saudara, justru kebaikan Tuhan akan nyata pada waktu keadaanmu sedang tidak baik. Sedang orang lain tidak baik dengan saudara. Justru disitulah Yesus menyatakan kebaikannya lebih daripada apapun dan siapapun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sore ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sederhana buat saudara. Tangkap pesan Tuhan ini dengan tuntunan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, tanggal 17 Oktober kemarin bangsa Israel itu memperingati tahun baru. Mereka ganti tahun. Tahun sebelumnya disebut tahun Ayin. Tahun Ayin itu lambangnya, jadi setiap huruf Ibrani. Kalau yang belajar teologi, belajar sekolah Alkitab, akan tahu. Huruf-huruf Ibrani itu bahasa asli Alkitab. Perjanjian lama. Semua huruf-huruf bahasa Ibrani itu ada gambar-gambarnya. Tahun Ayin itu lambangnya mata Tuhan. Jadi tahun yang lalu itu bicara soal mata Tuhan yang tertuju kepada umatnya. Bagaimana kita bisa berjalan mengikuti tuntunan Tuhan waktu mata hidup kita, mata hati kita tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Tetapi sejak 17 Oktober kemarin, jam 6 sore mereka masuk tahun baru dengan namanya tahun Ayin Bet. Semua katakan bersama dengan saya, Ayin Bet. 1, 2, 3. Ayin Bet. Ayin itu lambangnya mata Tuhan tetap. Bet itu bicara soal rumah, bait. Kalau saudara tahu artinya Bethlehem, itu artinya Bet and Lehem. Bethlehem, rumah roti. Betani, itu rumah mujizat. Saudara-saudara, kata Bet itu selalu bicara soal rumah. Lambangnya itu rumah. Jadi saudara-saudara, tahun Ayin Bet ini adalah tahun mata Tuhan tertuju khusus buat tubuh kita, hidup kita yang adalah bait Roh Kudus. Mata Tuhan tertuju pada gerejanya, rumahnya. Yang percaya katakan amin. Ternyata banyak hamba Tuhan dapatkan bahwa tahun ini, tahun sampai 2012, saya pergantian tahun bangsa Yahudi. Karena begini, kalau saudara baca Roma pasal 10, Roma pasal 11, pasal 12. Bangsa Israel itu sebagai jamnya kekristenan kita. Jadi kita harus tahu kompasnya itu sama. Kalau mereka mengalami secara jasmani, kita mengalami secara rohaninya dan jasmaninya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Di saudara kalau sudah menangkap ini, mereka mengatakan bahwa tahun 2012 ini ada tahun di mana Ayin Bet, mata Tuhan tertuju pada umatnya, mata Tuhan tertuju pada gerejanya, umatnya. Artinya, jangan kaget kalau tiba-tiba tahun ini saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang belum pernah engkau alami. Engkau mengalami berkat-berkat yang dahsyat yang belum pernah engkau alami. Yang percaya katakan amin. Tapi caranya kita harus persembahkan hidup kita ini lebih sungguh-sungguh, lebih fokus. Yang setuju katakan amin. Dan dikatakan itu adalah tahun favor, tahun perkenan Tuhan. Jadi jangan kaget kalau setelah ini banyak gereja-gereja di seluruh dunia, Joel Osteen dan lain sebagainya, Coyong akan mengumumkan tahun 2012 ada tahun favor of God, tahun perkenan Tuhan. Ternyata kita lebih duluan, Januari, sudah mulai tahun favor of God, tahun perkenan Tuhan. Kita dapat restitusi lebih awal, karena rupanya balik-balik lebih tajam, saudara-saudara. Saya tahu karena Tuhan mau kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Nah,
untuk melihat itu semua, saudara-saudara. Percayalah, ini waktunya engkau lebih fokus kepada Tuhan. Engkau lebih mencintai Tuhan dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Mari kita membuka bersama-sama. Kita belajar satu pesan Tuhan yang sederhana. Dari Injil Markus pasal yang kelima. Ayat 21 sampai 24. Lantas kemudian lompat ayat 35 sampai 42. Saya akan bicara satu kata yang sederhana. Mungkin sudah pernah dengar. Nanti saja itu. Nanti saja. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21 sampai 24. Kemudian lompat ayat 35 sampai 42. Saya suka membaca firman bersama-sama. Karena Roma 10 ayat 11 berkata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang saya katakan amin. Coba lihat ke depan. Seorang ingin tahu? Jadi begini. Ada sebuah riset. Kenapa orang Yahudi, orang Israel itu kepandaiannya dibandingkan orang yang paling pandai, jenius. Seperti contoh kalau sudah tahu Albert Einstein itu orang Yahudi. Newton itu Yahudi. Kenapa mereka otaknya lebih jenius, lebih pandai? Tahukah sudah penemu dunia yang hebat itu Thomas Alva Edison itu turunan Yahudi. Kenapa mereka lebih pandai? Kenapa mereka lebih cerdas? Karena tahu saudara, menurut data ngomong begini, otak orang Yahudi itu kepandaiannya minimal 30 sampai 100 kali lipat dari orang yang paling pandai di dunia. Jadi kalau saudara ngerti, lah kalau kita sedang sama orang pandai aja di bawahnya, jadi kita itu berapa per seribunya mereka. Tahu rahasianya kenapa mereka pandai cerdas? Karena begini, saya kemarin belajar saudara. Ternyata orang Yahudi itu sejak mereka hamil dalam perut ibunya bulan pertama. Anak-anak mereka itu diajar baca Taurat. Jadi lagi hamil baca Taurat. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, kalau anak-anakmu mau pandai, itu bacain Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Waduh Pak, kok baru sekarang gak kasih tahu dari dulu. Anakku wes merojol kabeh, gak apa-apa saudara. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi begini, mereka bacakan Alkitab. Dan sekarang ada terapi lagu-lagu klasik lain sebagainya. Jadi dikasih lagu jadi anaknya lain. Cuma gak percaya, kalau lagi hamil, bapak-bapak makanya mesti ngerti. Kalau ibu-ibunya lagi hamil, itu jangan dibuat marah. Jangan dibuat sakit hati. Jangan dibuat nangisan, nanti anaknya lahir gembengan. Tahu gembengan? Nangisan, persis waktu dia hamil. Kondisinya begitu. Ternyata itu membentuk. Jadi memprogramnya itu waktu lagi hamil. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi begini, saudara. Jadi mereka ajak Alkitab. Akhirnya begini. Saudara tahu kemarin kenapa ada orang yang namanya Hitler. Hitler itu bantai bunuh 6 juta orang Yahudi. Perang Dunia Kedua, kita tahu. Dia bunuh di kamar-kamar gas. Sebetulnya mereka itu marah dengan orang Yahudi, benci dengan orang Yahudi, karena ayah angkatnya itu orang Yahudi, ibunya nikah setelah cerai dengan ayah kandungnya, dia nikah dengan orang Yahudi, dan dia diusir, diolok, waktu dia ambil permen dan lain sebagainya, dia benci dengan orang Yahudi. Bukan cuma itu saja, dia iri, karena apa? Selama dia sekolah, nilainya itu selalu kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi lebih canggih, lebih pintar. Sampai waktu dia berkuasa, itu orang Yahudi diteliti, maaf, kalau sudah baca, lihat, itu sudah di kamar-kamar gas. Saya pernah ke Belanda, saya pernah ke Perancis, saya pernah ke Israel, tempat di mana itu ada sejarahnya bagaimana foto-foto orang Yahudi itu dibantai, dibunuh oleh Hitler. Kenapa? Dia riset, dia potong itu tengkorak kepala orang Yahudi, dia sampai dibuka itu, dicek kenapa otaknya canggih. Apa Tuhan itu kasih perbedaan? Ternyata otaknya sama kayak kita. Modelnya kayak bakpao, saudara-saudara. Kenapa mereka lebih pandai? Karena ternyata begini. Otak manusia ini bukan made in Amerika, made in Meriko, made in yang lain. Ini made in ciptaan surga. Gak ada yang amin. Orang gak bisa buat otak baru, gak bisa. Kue otak-otak bisa.
Itu dimakan enak, saudara-saudara. Yang nggak ngerti ya sudah, saudara-saudara. Tapi buat otak manusia nggak bisa. Itu ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan ini bisa maksimal. Bisa maksimal hasilnya kalau dia bertemu dengan program yang dari Tuhan. Jadi min dan plus ini antara otak manusia dan plus kuasa Tuhan ketemu lewat apa? Firman Tuhan. Semakin kita banyak baca firman, otak itu makin cerdas. Makin di-on-kan. Gak percaya, latih anak saudara baca Alkitab banyak-banyak. Itu pinternya minta ampun. Gak ada yang amin. Cerdasnya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jadi ajar mereka baca Alkitab sungguh-sungguh. Ternyata yang bisa membuat otak manusia cerdas bukan vitamin A, vitamin apa? Ikan, apa? Omega 7, omega 5, omega, saudara-saudara. Saya baru tahu telur ayam itu ada yang kuningnya 2. Ada yang kuningnya 2, tahu? Kenapa? Ayamnya disuntik supaya ngendoknya 2 jadi 1. Hati-hati saudara-saudara. Saya khawatir ada ibu-ibu disuntik anaknya jadi 8, saudara-saudara. Ya. Memang saudara-saudara dikasih Tuhan, otak manusia jadi canggih. Riset membuktikan dahsyat waktu diisi oleh firman Tuhan. Bukan diisi hal-hal duniawi. Karena ternyata maksimal otak manusia itu bisa cerdas, canggih kalau isinya programnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan dia dana amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Renungkan firman siang dan malam, maka perjalananmu pasti berhasil dan apa yang kau kerjakan pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Oke, kita baca Markus pasal 5. Oke. Ayat 21 sampai 24. Kemudian kita lompat ayat 34 sampai ayat yang ke 35 sampai 42. Sudah dapat? Baca dulu ayat 21 sampai 24. Yang percaya yang dapat katakan amin. 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Ketika ia melihat Yairus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23, 2, 3. Dan memohon dengan sangat kepadaku, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lompat ayat 35 sampai ayat yang ke 42. Sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnyalah semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibunya anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41 baca dengan keras. 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mau fokus pada ayat 41. Waktu Yesus menghadapi anak mati ini, anak dari Yairus, Yesus mengucapkan satu kata rema yang luar biasa.
Waktu Yesus pegang tangan anak yang mati itu katanya, talitakum. Saya ulangi, talitakum. Saya ulangi sekali lagi, talitakum. Semua ucapkan 3 kali, talitakum, talitakum, talitakum. 1, 2, 3, talitakum, talitakum, talitakum. Talitakum itu dalam bahasa Aramik. Dan kata talitakum itu adalah kata Yesus. Lewat kata itulah anak itu jadi hidup. Anak itu jadi sembuh. Hari ini saya tidak tahu apa keadaan dalam hidup saudara. Mungkin saudara seperti keluarga Yairus. Saudara punya keadaan yang baik. Dia kepala rumah ibadah. Dia kepala rumah orang-orang ahli Taurat. Kalau sudah baca kitab Imamat itu jadi kepala ahli Taurat orang Yahudi, dia harus lewat proses yang panjang. Dia harus hafal di luar kepala semua 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuch. Dia harus hafal. Saya kenal seorang namanya Pendeta Chris Da Costa. Pendeta ini kami sebut konkordansi Alkitab berjalan. Kenapa? Dia ditanya 1 kata saja ayat Alkitab. Kata saja, dia langsung ayatnya ini. Halaman sekian, ayatnya ini. Kitab ini, pasal ini, ayat sekian. Wah, jenius sekali. Sangat jenius sampai botak, saudara-saudara. Tahukah saudara, apa yang terjadi? Ayat ini menggambarkan dengan jelas. Yesus ngomong 1 kata, mujizat terjadi. Yesus bicara 1 kata, anak itu disembuhkan. Malam ini, datang rema buat setiap kita. Kalau di antara saudara ada yang sedang mengalami keadaan si Yairus, posisimu, jabatanmu, keberadaan tidak bisa menolong keadaanmu. Yairus anaknya sakit keras, ketemu Yesus masih sakit, tapi di tengah perjalanan banyak ujian, banyak masalah, sampai akhirnya anaknya mati. Ada orang ngomong begini, Yairus gak usah susahin guru, anakmu sudah mati. Saudara kalau jadi Yairus, saudara akan marah, komplain dengan Tuhan. Yesus, kalau tadi kamu gak usah lewat. Kalau Yesus enggak sama saya langsung ke rumah, anakku gak mati. Jangan berandai-andai. Percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan belajar menyesal. Seandainya sampai ada lagunya dulu, andai aku jadi orang kaya. Padahal dia nggak pernah kaya. Anak Tuhan tidak pernah berkata demikian. Anak Tuhan berkata, aku yang miskin jadi kaya. Karena Yesus yang kaya jadi miskin. Supaya aku yang miskin jadi kaya oleh karena Yesus Kristus. Tepuk tangannya paling meriah. Belajar saudara-saudara. Untuk percaya firman Tuhan lebih daripada apapun. Yang percaya katakan amin. Yairus. Waktu Yesus ketemu anak mati itu. Cuma 1 kata. Talitakum. Sore ini datang firman Tuhan buat setiap kita yang ada di tempat ini. Mungkin ekonomi mengalami kematian. Mungkin rumah tangga mengalami persoalan. Mungkin pekerjaan saudara, bisnis saudara mengalami apapun. Seperti anak Yairus atau keluarga Yairus. Dengar rema ini berkata, talitakum. 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 Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang lain, jadi Alkitab bahasa Indonesia ada 3 terjemahan. Terjemahan sekarang itu terjemahan Indonesia bahasa baru. Tapi ada terjemahan lama. Ada terjemahan bahasa sehari-hari. Memang dalam terjemahan Indonesia TIB, Indonesia baru itu, talita, baru spasi kum. Kalau sudah punya Alkitab terjemahan lama, ada kata yang lebih lengkap. Talita kumi. Ada kata kumi. Kok banyak yang melotot? Orang tuh belajar firman harus lengkap. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari talitakum. Tapi terjemahan lama ada kata talitakumi. 2 kata talita. Semua katakan talita. 1, 2, 3. Talita. Dan kumi. Semua katakan kumi. Kata itu diucapkan Yesus itu kata khusus. Saudara bisa cari ke ayat yang lain. Enggak ada kata talitakum. Cuma pada Markus 5 ayat 41 Yesus berkata, talitakum. Anak itu sembuh dan hidup kembali.
Yesus tidak pernah ngomong banyak-banyak. Yesus ngomong rema, satu kata saja. Itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Saya percaya sore ini, apapun keadaan kematian dalam hidup saudara, dengar firman Tuhan berkata, talitakum, talitakumi, talitakum. Artinya, bangunlah, bangkitlah, bangunlah, bangkitlah. Saya percaya ekonomimu dibangkitkan Tuhan, usahamu dibangkitkan Tuhan, tubuhmu yang sakit dibangkitkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya melihat hari-hari ini mujizat Tuhan kerjakan dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, Tuhan sedang memulihkan ekonomi banyak orang. Saya aminkan. Mulai pulang tempat ini, kalau menghadapi keadaan seperti itu, katakan talitakum, talitakum. Artinya bangkit, bangunlah. Bangkit, bangunlah. Gak ada yang amin. Kalau saudara sadar kenapa Yesus berkata talitakum, dia tidak berkata ephata. Saudara pernah tahu kata ephata? Itu khusus buat orang yang tuli. Artinya hampir sama. Tapi ephata itu artinya terbukalah. Tapi talitakumi artinya bangunlah, bangkitlah. Artinya sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak ada harapan. Yesus berkata talitakum, maka terjadi, maka kebangkitan, kehidupan itu datang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Apa yang Yesus kerjakan itu, kenapa Yesus bisa lakukan mujizat? Siapa yang mengalami talitakum dalam hidup saudara? 2012 menjadi tahun talitakum dalam hidup kita. Tahun kebangkitan, tahun perubahan, tahun mujizat, tahun kemenangan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Jadi tahun 2012 Tuhan menaruh visi di gereja ini. Itu adalah favor of God. Tetap tahun perkenan Tuhan jilid kedua. Tetapi perkenan Tuhan itu khusus kita fokus pada Tuhan. Maka akibatnya 3 hal terjadi. Wisdom, breakthrough, and miracle. Wisdom bicara hikmat. 2012 saudara, dunia meramalkan kiamat. Dan kita belum selesaikan 2011 ini. Eropa digoncang ekonominya. Yunani, semua kalau sudah belajar. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab, kitab Wahyu. Yunani itu sebetulnya ekonomi yang cukup kuat di Eropa. Tapi kenapa digoncang hari-hari ini? Eropa itu runtuh hari-hari ini ekonominya. Saudara tahu, dolar Australia itu dulu di bawah dolar US. Jauh. 1 dolar Australia itu 2.000, 3.000. Sekarang baru-baru ini dolar Australia itu di atas US dolar. US itu 8.900 sekian, Australia bisa 9.000 sekian. Saudara, sebetulnya ini fenomena apa? Kalau sudah ngerti dapat datanya, Eropa ekonominya digoncang, Amerika ekonominya digoncang. Dan orang produksikan setelah ini Asia Tenggara, Indonesia. Saya mau katakan, dunia boleh digoncang. Tapi itu tidak akan terjadi buat anak-anak Tuhan. Di tengah goncangan 98 kita justru mendapat mujizat yang luar biasa. Apalagi goncangan akan datang, saudara makin diberkati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sebelum itu secara khusus 2012 ini masa transisi, nggak mudah. Bangsa ini akan mengalami goncangan banyak. Makanya Tuhan memerintahkan saya sebetulnya nawar sama Tuhan. Baru pertama kali setelah saya gembala 20 tahun gereja ini, saya nggak pernah tinggalkan Natal dan akhir tahun, awal tahun. Tapi saya kumuli beberapa minggu terakhir bersama istri. Saya dapat suara Tuhan jelas. Aku mau kamu 31 Desember pergi ke Yerusalem. Berdoa di sana. Cari impartasi urapan. Saya tanya Tuhan, bukankah di balik papan juga ada urapan? Tuhan ngomongin, ini kasus khusus. Ini perlu satu empowering yang khusus. Jadi kamu mesti pergi. Supaya engkau dapat tuntunan urapan yang beda. Saudara, saya aminkan, saya belajar taat. Saya selalu sama Tuhan itu, banyak orang bilang, Pak Samuel enak aja gampang ke Israel. Kalau mau jujur saudara, meskipun saya udah puluhan kali ke Israel, atau ke luar negeri kemanapun, saya nggak pernah pergi itu mau saya sendiri. Saya selalu minta tanda dan perintah Tuhan. Kalau mau jujur, saya pernah paksa pergi ke Israel dengan kekuatan saya sendiri. Saya kumpulin orang, saya dapat rombongan banyak.
Sudah siap bayar dan berangkat semuanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba bisa imigrasi di Israel itu pemogokan. Dan apa yang terjadi? Visanya nggak keluar semuanya. Bukan cuma rombongan kami. Ada yang nekat sampai ke Jordan. Sampai ke Gunung Nebo kayak Musa. Ini nggak bisa masuk ke Yerusalem. Angu-angu tok bahasa Israel saudara-saudara. Israel Jawa saudara ya. Nggak bisa masuk saudara. Saya ingat teguran Tuhan itu. Dan Tuhan ngomong begini. Saya ngomong kalau itu memang perintah Tuhan. Tuhan buka jalan. Saya ngomong begini. Saya minta tanda satu. Tuhan yang kirimkan orang khusus yang mau ikut. Pergi bersama kami akhir tahun, awal tahun ini. Berdoa, cari wajah Tuhan. Satu. Biar mereka yang dipilih oleh Tuhan. Saudara tahu, dahsyat. Luar biasa. Diam-diam ada yang telepon, Pak, kapan ke Israel? Pak, kami mau ke Israel. Sampai kemarin, saudara-saudara, di Departemen Agama Pusat, di RI, Departemen Agama Pusat di Jakarta, itu dirjen semuanya panggil saya dan ngomong begini. Kebetulan beliau wisuda bersama saya, doktoral, ngomong begini. Pak Samuel, dia bukan orang Betani, dia bukan orang karismatik. Kayaknya Tuhan suruh saya bersama semua pejabat Bimas Kristen untuk pergi bersama Anda ke Israel. Kami siapkan anggarannya. Tolong siapkan, kami mau pergi bersama Anda. Saya ngomong ribuan, ratusan pendeta. Enggak. Tuhan suruh Bapak pimpin kami. Karena saya dengar suara Tuhan berkata, ikut pendeta ini. Kamu akan dapat sesuatu yang berbeda. Saya tahu itu bukan tangan manusia. Itu tangan Tuhan yang ajaib. Dia bukan orang karismatik, dia bukan orang karismatik, orang Betani. Dia orang Protestan. Tapi dia dengar suara Tuhan jelas. Jalan Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, saya minta tanda begini. Tuhan, tiketnya Tuhan siapkan. Karena akhir tahun, awal tahun itu high season. Saya hubungi teman-teman yang punya travel, kami mau pergi. Semua langsung jawab, penuh Pak, penuh Pak, penuh Pak. Tahu saudara? Minggu kemarin ada satu teman hubungi, Pak, ajaib. Ada satu rombongan dari Amerika lewat Abu Dhabi, batal. Ada rombongan dari Malaysia, batal pergi. Sekarang seatnya siap untuk Anda dan rombongan. Berangkat 29, kembali tanggal 6. Transit di Abu Dhabi. Jamnya tepat. Transitnya sebentar. Tuhan tuh siapkan semua. Saya ngomong amin. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga saya minta begini. Tuhan, saya minta tanggal 31 malam tutup dan awal tahun. Kami ingin berdoa di Bukit Zaitun. Dan di bawah Taman Getsemani. Saya ngomong sama teman di sana. Tolong aturkan. Carikan tempat. Di mana kami bisa tutup dan awal tahun berdoa. Di tempat di mana bisa lihat kota Yerusalem. Dan kami tahu kami ingin berdoa khusus untuk Yerusalem. Nanti saya kasih bukti ayatnya buat saudara. Karena waktu kita mendoakan Yerusalem, maka kesejahteraan Yerusalem akan turun dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang menuliskan. Saudara tahu apa yang terjadi? Kemarin saya dapat kabar. Ada satu rabi Yahudi. Rabi Yahudi yang mesianik, yang udah penuh Roh Kudus. Yang ngomong begini, saya nggak tahu, saya itu punya sebuah tempat doa khusus bagi kami rabi-rabi Yahudi, yang dimana tempat khusus ini sebetulnya kami anggap tempat yang spesial, nggak boleh sembarangan orang masuk. Karena kami masuk ke tempat ini, kami hanya berdoa buat Yerusalem, karena itu tepat di Bukit Zaitun. Langsung depannya kota Yerusalem, kota tua. Dan itu tepat di pusatnya. Tahukah saudara? Belum pernah kami kasih tempat ini buat orang kecuali. Bukan cuma orang rabi saja pilihan yang bisa masuk ke sana. Bukan cuma rabi yang pilihan. Tetapi orang Yahudi aja gak boleh masuk. Tapi kayaknya Tuhan suruh. Waktu kalian ngomong, kami perlu tempat. Dan ternyata agent yang di Israel ngomong sama rabi ini.
Ada rombongan hamba Tuhan ingin tutup tahun, awal tahun dari Indonesia. Ingin berdoa, minta impartasi kuasa Tuhan. Dan dia ngomong begini, saya beri kesempatan mereka pakai tempat ini khusus untuk mereka bisa berdoa, cari urapan dan kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan itu memsiapkan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah. Doakan begini saudara. Saya saksi begini buat saudara. Bagi saudara yang terpanggil boleh gabung. Yang tidak terpanggil atau belum ada berkatnya, minimal bantu doa. Karena ini posisi yang tidak mudah. Karena perjalanan kali ini adalah perjalanan minta impartasi kuasa urapan Tuhan yang beda. Karena saya tahu saudara-saudara, seperti kata firman Tuhan, kita buka Mazmur 122. Mazmur 122. Saya minta tolong Jimmy mana? Mazmur 122. Coba lihat ayat ini. Izinkan saya bersama keluarga dan rombongan khusus berdoa. Minta tuntunan Tuhan, saudara. Saya akan membawa list nama saudara untuk saya doakan akhir dan awal tahun. Saya lagi atur. Nanti Kak Aji, jadi kartu anggota jemaat itu saya akan buat listnya. Dan nama-nama saudara itu akan saya bawa. Saya akan doakan pada waktu di sana. Sebut nama satu-satu. Mungkin saya nggak kenal. Tapi saya percaya doakan tidak doa orang benar. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang percaya tepuk tangannya paling meriah. Dia, kata Tuhan, hidupmu tidak akan sama lagi 2012. Hidupmu akan berbeda. Yang percaya katakan amin. Masuk 122. Ayat yang pertama mulai. Ini ayat ini muncul mulai tadi malam. Nyanyian ziarah Daud. Judulnya apa? Doa sejahtera untuk Yerusalem. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di depan gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, di mana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Seperti sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Ayat 6 kita baca 2-3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai mendapat apa? Sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ayat 8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Ayat 9. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Yang mengerti katakan amin. Berdoa buat kesejahteraan Yerusalem. Karena begini, Tuhan mengikat perjanjian pada Abraham dan keturunannya. Barang siapa memberkati Abraham dan keturunannya, pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, angkat tanganmu katakan, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada
harus tetap ada ibadah tanggal 31 malam di tempat ini. Mulai setengah 10 malam sampai jam 12.30, 12.15 lah. Saya usahakan untuk saya bisa siaran langsung. Pakai kayak Nasarudin lah. Pakai Skype begitu ya. Saya lagi atur saudara-saudara. Supaya saudara kita sekali-kali balik papan Yerusalem online. Gak ada yang tepuk tangan saudara-saudara. Saya ingin berdoa buat setiap saudara. Iya, 2012 perkenan Tuhan datang, maka urapan hikmat datang. Maka urapan hikmat datang membuat saudara mengalami mujizat terobosan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang luar biasa. Yairus saudara. Kalau saya lihat dalam perjalanannya dia terganggu. Ada seorang dalam perjalanannya itu perempuan yang meleleh darah 12 tahun menjamah di bawah Yesus dan tersetop. Orang banyak berbondong-bondong yang sakit disembuhkan Tuhan. Yairus dalam perjalanan mau anaknya sedang mati. Tahukah saudara? Tiba-tiba datanglah orang berkata, Yairus, jangan kau susahkan Yesus. Anakmu betul-betul mati sekarang. Waktu iman Yairus goncang. Ayat 36 berkata, Yesus memandang Yairus dan berkata, asal percaya, jangan takut. Asal engkau percaya, jangan takut. Hari ini, tidak peduli keadaan apapun yang kau alami, Tuhan mau berkata, jangan takut. Mujizat masih ada. Mujizat terus berlangsung. Kesembuhan masih terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, saya kemarin bersaksi tahun lalu papa saya Pak Enok dapat sakit kanker tumor di tenggorokan sebesar kepalan tangan dan stadium 4. Tahukah saudara? Begitu Tuhan sembuhkan, bukan dia cuma khotbah saja di sini. Sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Kemarin hampir 2 bulan dia di Amerika. Khotbah di kota demi kota di Amerika. Yang luar biasa saya dapat kabar. Papa khotbah bahasa Indonesia diundang gereja orang bule. Tahukah saudara? Khotbah bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris. Indonesia, Inggris. Karena kecepatan akhirnya ini Indonesia, ini Inggris. Saudara-saudara. Akhirnya kebalik saudara-saudara. Gak tahu kalau urapan datang itu lain saudara. Enggak ada yang amin. Saudara kalau mau jujur. Kemarin tanggal 14 Oktober saya nggak nyangka pada waktu wisuda doktoral saya udah pikir saya bisa lulus saja sudah syukur. Saya pernah saksi dan cerita sama saudara waktu SMP kelas 3 itu saya hampir nggak lulus karena saya bolos sekolah nggak lama, cuma 6 bulan setengah. Nakal batu. Saya ini hafalan saya lemah karena saya pernah narkoba. Saya minum semua narkoba. Kalau sudah pernah tahu orang yang narkoba itu ingatannya itu buruk sekali. Hafalannya buruk sekali. Tahu saudara, saya lulus SMP kelas 3 itu karena belas kasihan kepala sekolah yang adalah teman baik mama saya. Karena mama saya semalam menangis di rumah kepala sekolah itu. Dan yang aneh kepala sekolah itu jadi diakennya Betani di Manyar. Terus pernah saya khotbah. Oh konto. Yang tak lulus loh itu. Tahukah saudara? Begitu saya tobat, saya kenal Tuhan. Orang yang bodoh itu diberi buat Tuhan cerdas dan pandai. Yang percaya katakan amin. Dulu nilai saya itu 8 dibelah 2, tahu 3. Kursi terbalik 4. Kalau ulangan dapat 6 itu SMP kelas 3 ke bawah. Kalau dapat 6 gurunya ucapan syukur. Saudara kalau sudah punya pergumulan anakmu nilainya buruk, jangan goblok, bodoh, kayak kepu. Kalau anaknya kepu, bapaknya sopo. Jangan saudara. Mungkin dia tipikal kayak saya. Perlu doa khusus. Perlu urapan khusus. Begitu urapan datang, bukan cuma dibuat Tuhan pandai. Tuhan panggil jadi hambanya dan memuliakan namanya. Karena Tuhan kita dahsyat, mujizatnya dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah. Bukan cuma itu saudara.
kemarin lumayan. Saya selesaikan S1 saya ada 2. S2 saya ada 3. MA, MPD, MTH saya. 2004 saya dapat DMin saya, Doktor Ministry saya. Dari Fuller University. Akhirnya kemarin waktu kuliah 2 tahun, jujur saya gak ekspektasi apa-apa. Karena teman-teman sekelas itu lebih pandai-pandai. Tapi waktu tanggal 14 kemarin saya dipanggil Samuel Kusuma. Saya nomor sekian, lulus. Ini naik. Itu naik diumumkan. Lulus dengan predikat cum laude. Saudara, saya sampai nangis. Cum laude. Cum laude itu hampir 100. Gak masuk akal. Gak ngerti ya sudah. Kum hampir sama lah saudara-saudara. Sampai akhirnya saudara-saudara, saya hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Tuhan bisa angkat hidup kita. Tuhan bisa muliakan kita. Karena Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah. Mari kita pakai berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Siapa yang percaya? Katakan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan tanganmu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Coba semua lihat ke depan. Engkau percaya sore ini, malam ini akan menjadi malam tali takum dalam hidup. Malam mujizat, malam kesembuhan, malam kebangkitan, malam terobosan, malam kemenangan dalam hidup. Amin. Imani tali takum. Tali takum. Saya dapat firman ini tiap saat. Dalam hati saya ucapkan tali takum, tali takum, tali takum. Saya mengucapkan firman itu. Karena waktu kita ucapkan, mujizat pasti terjadi. Kebangkitan, kehidupan, kematian akan pergi. Yang datang mujizat, mujizat, mujizat. Amin. Hari ini, apapun pergumulan rumah tanggamu, apa pergumulan ekonomimu, apa pergumulan masa depan anak-anakmu, datang firman Tuhan, tali takum, bangun, bangkitlah. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sungguh ku percaya, Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. saya undang para pelayan Tuhan pelayan bersama masuk ke depan. Sungguh Ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku.
talitaku, 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 talitaku. Aku berkata kepada ekonomi setiap umatmu, talitaku. Aku berkata buat usaha pekerjaan bisnis umatmu, talitaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Aku berkata kepada ekonomi umat, bangkitlah, terjadi mujizat keuangan, terjadi mujizat ekonomi, terjadi breakthrough dalam rumah tangga, jadi breakthrough dalam studi anak-anak. Sayang firman-Mu ya dan amin. Kami angkat kedua tangan kami, terima urapan kebangkitan Tuhan, terima urapan hikmat, wisdom, terima urapan breakthrough, terobosan, terima urapan miracle, mujizat Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada perjamuan kudus, layakkan kami hamba-Hamba-Mu, umat-Mu. Kalau kau dapatnya salah dosa dalam hidup kami, hamba-Hamba-Mu dan umat-Mu, layakkan kami, sucikan kami. Lewat perjamuan kudus ini, sakit apapun disembuhkan, pergumulan apapun dipulihkan, beban apapun dilepaskan. Kami mulai sekarang perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan silakan untuk kembali. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu, Bapa. Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh. Bukan karena kuatku,
tak mampu, namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu, Bapa. Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya. Kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu, Bapa. Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku Kekasih Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.